Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Zaki Erlangga dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah, yaitu Ilmu Lughah An-Nafsi atau yang biasa didengar psikolinguistik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit menerangkan tentang al-usus al-lughawiyah, maharatul lughawiyah, atau dasar-dasar psikologis keterampilan berbahasa atau kemahiran berbahasa. Baik, yang pertama adalah pengertian dasar psikologis keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan dan berbahasa dan prinsip-prinsip psikologi yang memengaruhi pada seseorang atau proses seseorang memperoleh dan pengembangan kemampuan berbahasa. Ada 4. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat yaitu menulis. Adapun faktor psikologis yang berpengaruh meliputi yang pertama motivasi, lalu minat, perhatian, kesiapan mental, dan perkembangan kognitif. Semua faktor tersebut menentukan keberhasilan peserta didik dalam mempelajari dan menggunakan bahasa secara efektif. Lalu yang kedua, ada hubungan psikologi dengan keterampilan berbahasa. Psikologi sangat berkaitan dengan perkembangan bahasa karena proses berbahasa melibatkan aktivitas mental seseorang. Jadi, hubungan tersebut, hubungan antara mental atau psikolog dengan bahasa, yaitu terlihat dari beberapa aspek. Yang pertama, motivasi dapat meningkatkan semangat belajar sehingga peserta didik lebih aktif berlatih dalam menggunakan bahasa. Yang kedua, minat belajar membuat peserta didik lebih senang mempelajari kosakata ataupun tata bahasa dan bacaan. Adapun yang ketiga, perhatian. Perhatian membantu peserta didik lebih fokus dalam memahami materi tersebut. Lalu ada yang keempat, yaitu kesiapan mental. Seberapa siapkah mental peserta didik meningkatkan kepercayaan diri ketika berbahasa, berbicara, ataupun berbahasa dengan menulis. Lalu ada yang terakhir, yang kelima, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif membantu peserta didik memahami dan mengingat, lalu menganalisis, mengingat, dan menggunakan bahasa dengan sebaik mungkin. Semakin baik kondisi psikologis atau mental seorang peserta didik, semakin mudah ia menguasai keterampilan dalam berbahasa. Adapun yang ketiga, yaitu penerapan dasar psikologis dengan pembelajaran bahasa. Guru perlu memperhatikan beberapa kondisi psikologis peserta didik agar pembelajaran berlangsung dengan efektif. Adapun beberapa penerapannya. Yang pertama, yaitu menciptakan suasana belajar dengan nyaman dan komunikatif. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik, keamanan dan dukungan kepada peserta didik. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang menarik, seperti diskusi, permainan, edukatif, gambar, video, dan lain-lain yang interaktif. Lalu yang keempat, memilih materi sesuai kemampuan peserta didik.
jangan lebih dari kemampuan seorang peserta didik itu tersebut. Lalu yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri melalui latihan bertahap. Seperti tadinya menghafal kosakata, lalu berlatih berbicara, berlatih menggunakan bahasa yang diajarkan. Lalu yang keenam, menyesuaikan tingkat kemampuan materi dengan perkembangan kognitif peserta didik. Lalu, dengan menerapkan penerapan tadi atau penerapan tersebut, peserta didik menjadi lebih aktif, percaya diri, dan mudah mengembangkan kemampuan diri. Yang keempat, adapun kesimpulan dari materi ini, kesimpulannya, yaitu yang pertama, dasar psikologis merupakan faktor penting dalam pembelajaran bahasa. Jadi, yang dimaksud faktor penting psikologis dalam pembelajaran bahasa itu ya seperti tadi, penting sekali gitu kan, kesiapan mental, kenyamanan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor psikologis seperti motivasi, minat, perhatian, kesiapan mental, dan perkembangan peserta didik, perkembangan kognitif sangat memengaruhi keterlibatan dalam pembelajaran bahasa. Lalu pun ada yang ketiga atau yang terakhir, yaitu guru harus menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, nyaman, dan menarik, dan sesuai dengan karakter-karakter peserta didik, agar keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis berkembang secara optimal dalam pembelajaran bahasa yang diajarkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.